Jumpa lagi di Jamkis bersama dengan Kak Ines dan Kasem. Oke. Bentar Kak. Kenapa tuh, Kak? Kok ada yang beda ya Kak hari ini? Apa ya? Oh iya, bendoki. Kok kita pakai bendo Iya, ya, Kak? cantik banget kan? Iya. Tapi warnanya kok warna putih sama merah Kak? Kenapa ya adik-adik? Padahal kan hari kemerdekaan udah selesai minggu kemarin. Betul Kak. Jadi kenapa kita pakai ini lagi? Ada apa ya Kak dengan hari ini? Gak tahu. Wah, bentar Kak kita tanya dulu deh bagaimana kabar adik-adik. Udah deh, tanya dulu dong, Kak. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Kan kemarin pas 17 sudah dirayakan kan? Nah sekarang kakak-kakak ini pakai bando warna merah sama putih. Padahal bukan hari 17-an lagi tahu. Kenapa sih Kak? Kenapa ya, Kak? Tahu nggak jawabannya kenapa? Enggak Kak. Enggak. Iya, Ya karena kita masih apa? masih belum merdeka Kak. Merdeka dalam hal apa nih? Dalam Kristus dong Kak. Oh. Iya. Jadi kita masih belum merdeka dalam Kristus. Sekarang udah Kak. Terus yang belum merdeka yang mana dong, Kak? Itu kita belum merdeka dari dosa-dosa kita. Oh, berarti Kak kalau misalnya merdeka dalam Kristus itu berarti kita harus meninggalkan dosa, Kak. Bener Kak, Oh. adik-adik juga harus begitu. Oke deh, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita atau memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau nyanyi. Dengar-dengar nyanyian kita apa ya? Oh iya, kan kita berterima kasih sama Tuhan Kak. Iya benar. Karena kita sudah merdeka. Yuk adik-adik yang di rumah, ayo siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk memuji Tuhan ya. Ayo kita nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yang kita nyanyi dari awal ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi dari awal ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ayo adik-adik yang di rumah, ayo lipat tangannya, tutup mata
Ayo, mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih atas segala kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan bisa mengikuti ibadah Jam Kids ini. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Nah, kita udah selesai penyembahan nih, Kak. Oh iya, Sekarang kita mau nyanyi lagu yang gembira semangat. betul Kak, karena kan kita sudah menang. Bener. Iya, menang dari apa sih Kak? Dari dosa. Betul. Ayo musikal. Ku menang Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dan Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Dan Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus turun. Oke. Karena kita udah nyanyi penyembahan kan Kak, terus pujian. Sekarang Waktunya mendengarkan firman Tuhan, Kak. pasti seru ya Kak. Seru dong, Kak. Masih tentang merdeka lagi, Kak. Iya Kak, karena tadi kita udah nyanyi ku menang. Bener. Terus lagi kan kita tahu kalau kita itu udah merdeka adik-adik. Oke deh, jangan nunggu lama-lama lagi Kak, kita Ya, panggil nggak sabaran aja. juga. Oke. Iya, aku juga nggak sabar tahu Kak. Ya langsung aja. Iya. 1, 2, 3. Hai Kak Evan. Hai Kak Ines, hai Kak Sam. Terima kasih ya sudah membawa pujian. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau kalian singkirin dulu mainan-mainannya. Fokus, kita mau dengerin firman Tuhan. Cerita hari ini seru banget loh. Oke, kalian kalau udah baca judulnya, hari ini tuh tentang merdeka dalam Kristus. Artinya apa itu? Merdeka dalam Kristus. Kita kan sekarang lagi merdeka 17 Agustusan ya. Merdeka Indonesia. Nah, kalau merdeka dalam Kristus sama gak? Atau beda? Beda dong. Nah, untuk ngejelasin itu, kakak punya satu cerita dulu. Dengerin ya. Jadi, zaman dulu banget, ada dua kawan. Satu namanya Paulus. Siapa namanya? Paulus. Yang satu namanya Silas. Jadi Paulus dan Silas gitu. Mereka adalah dua sekawan. Mereka itu bukan kawan ecek-ecek. Mereka itu punya tujuan yang sangat hebat. Jadi mereka itu keliling-keliling. Ada kota namanya kota Filipi. Jadi waktu itu mereka keliling-keliling kota Filipi sambil memberitakan Injil Tuhan. Wah, hebat banget. Kalau sekarang mungkin kita keliling-keliling main-main doang. Nah, kalau mereka beda. Mereka menyebarkan Injil Tuhan. Mereka memperkenalkan Tuhan. Nah, tapi pas Paulus sama Silas lagi memberitakan Injil Tuhan, ada yang gak suka. Saking gak sukanya, sampai masuk penjara adik-adik. Bayangin, dicambuk abis itu masuk penjara karena memberitakan Injil Tuhan. Wah, kasihan banget. Nah, tapi pas di penjara, mereka tetap memuji nama Tuhan. Gak bersungut-sungut, tetap bersyukur adik-adik. Wah, keren banget pribadi Paulus sama Silas ini. Nah, habis itu tebak apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba pas mereka sedang memuji nama Tuhan di penjara, itu gempa gede banget. Duk.
Saking gede gempanya adik-adik, sampai penjaranya sampai runtuh, borgol mereka sampai lepas. Mereka bisa aja lari adik-adik, tapi mereka enggak lari adik-adik. Mereka tetap stay di penjara, mereka tetap diam di penjara, duduk diam. Sekalipun borgol mereka udah lepas, mereka bisa aja pergi lari kabur adik-adik. Tapi mereka tidak melakukan itu. Nah, terus yang namanya penjara pasti ada penjaganya dong adik-adik. Dia ngejagain biar orang yang mau keluar nggak bisa, orang yang mau kabur nggak bisa. Nah, pas penjaganya tahu gempa gede banget, penjaganya takut. Soalnya penjaganya tahu pasti borgolnya bakal lepas dan narapidana atau orang-orang di dalam penjara pasti bakalan kabur semua, termasuk Paulus dan Silas. Nah, pas tahu begitu, kepala penjaranya atau penjaganya itu takut banget adik-adik. Saking takutnya, dia sampai mau bunuh diri. Karena dia takut kalau atasannya tahu kalau dia nggak bisa bikin penjahat-penjahat atau Paulus dan Silas tetap di penjara. Dia takut dia bakalan dihukum adik-adik. Jadi dia pikir dia mendingan mati, bunuh diri sendiri aja adik-adik. Aduh. Nah, tapi pas dia mau bunuh diri gitu adik-adik, tiba-tiba Paulus memanggil begitu. Dia kasih tahu gitu, kami masih di sini loh gitu. Terus pas penjaganya tahu, penjaganya langsung bersyukur. Bahkan pas penjaganya tahu, penjaganya langsung tobat. Adik-adik, itu keren banget. Nah, kira-kira kalau dari cerita tadi, apa hubungannya sama merdeka dalam Kristus adik-adik? Nah, jadi gini. Merdeka dalam Kristus itu artinya merdeka yang sesungguhnya adik-adik. Mungkin kalau dulu kita di Indonesia, kita merdeka dari penjajahan ya adik-adik. Tapi kalau merdeka dalam Kristus, itu artinya kita merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari dosa, merdeka dari takut adik-adik. Nah, dan kalau orang takut, biasanya contohnya tadi, Paulus dan Silas, kalau mereka takut, pas gempa dan borgol mereka lepas, mereka bisa aja kabur adik-adik. Tapi mereka tidak melakukan itu, karena mereka tidak takut. Karena mereka tahu kalau Tuhan punya rencana punya mereka. Kalau Tuhan punya panggilan untuk mereka adik-adik. Jadi kabur dari Filipi bukanlah opsi yang benar menurut mereka. Jadi mereka tidak melakukan itu. Nah, itu adalah merdeka yang sesungguhnya adik-adik. Nah, terus kita adik-adik, bagaimana cara kita bisa merdeka dalam Kristus? Nah, gampang adik-adik. Kita nggak perlu di penjara, abis itu ada gempa, terus borgol lepas, terus kita diam aja di penjara. Bukan begitu adik-adik. Kita nggak usah masuk penjara. Kita berdoa tiap hari, kita bantu teman kita. Terus pas misalnya kita melakukan kesalahan adik-adik, kita misalnya nih, ada teman kita sama kita lagi lari-lari, lagi bercanda-bercanda, terus ke teman kita jatuh. Nah, kitanya bukannya takut terus kita jadi ikutan nangis. Dia yang jatuh, kita yang nangis. Enggak dong. Nah, jadi pas kita gitu, kita minta maaf terus kita bantuin adik-adik. Nah, itu baru merdeka dalam Kristus. Karena kita tahu kalau kita takut, kita tidak perlu kabur dari masalah kita adik-adik. Tapi kita harus menghadapinya dengan berani adik-adik. Itu panggilan dari Tuhan untuk kita. Nah, segitu aja firman hari ini. Kita berdoa yuk. Yuk, kakak pimpin doa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, ajarkan kami ya Tuhan untuk bisa merdeka dalam Kristus, merdeka dalam diri-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami agar tidak takut untuk menjadi orang yang berani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di Jamkis berikutnya. Bye-bye.